Jangan terlena, teruslah berperang. Manusia hidup selalu mencari ketenangan dan kenyamanan. Setelah tujuannya tercapai, maka kita akan bersikap seperti perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kita akan diam dan ingin menikmati kekayaannya saja. Kita menganggap bahwa tujuan hidup kita sudah tercapai. Padahal Alkitab mengingatkan kita supaya kita selalu waspada. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita sudah diingatkan bahwa lawan kita adalah iblis yang selalu mencari mangsa. Ia menanti kita lengah. Iblis akan terus mencari jalan untuk menjerat kita. Ia menggunakan berbagai macam cara, mulai dari hal kekhawatiran, rasa takut, kekecewaan, yang merupakan hal tentang kehidupan manusia saat ini. Apabila kita sudah berhasil, kita merasa nyaman, seperti Raja Daud yang tidak ikut berperang bersama rakyatnya, sehingga ia jatuh dalam dosa perzinahan. Kita pun bisa jatuh karena kenyamanan dan kesombongan kita. Juga iblis pun bisa masuk ke dalam komunitas gereja melalui ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tampaknya sebagai kebenaran, tapi ternyata palsu. Kita dibuat terlena karena kesuksesan dan berkat-berkat yang kita terima, di mana kita merasa sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan menganggap bahwa berkat itu merupakan suatu tanda kalau kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita harus tunduk, taat kepada Allah, dan harus melawan iblis. Jangan pernah kita hidup berdamai dengan iblis. Karena ketika kita merasa nyaman, maka di saat itulah iblis akan masuk dan menjatuhkan kita. Maka haruslah kita terus melawan iblis dan tetap waspada. Tuhan mau supaya ketika kita sudah menerima kasih karunia keselamatan darinya, kita keluar dari zona kenyamanan kita dan menjadi rekan kerjanya untuk membawa jiwa-jiwa baru. Karena banyak orang yang sudah terima keselamatan dari Tuhan, mereka hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Mereka tekun beribadah, berdoa, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak mau menjalankan amanat agung Tuhan kita. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janganlah kita menjadi penonton, tetapi kita harus terlibat sebagai pemain. Hal ini bukanlah mudah, karena akan ada tantangan, hambatan, bahkan penolakan terhadap kita. Dibutuhkan suatu tekad yang kuat, tanggung jawab yang lebih besar lagi, berani berkorban tenaga, waktu, bahkan materi, untuk menjadi rekan sekerja Allah. Hal ini bisa kita jalankan apabila ada rasa cinta yang besar kita kepada Tuhan kita. Oleh sebab itu, jangan diam.
lawanlah iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.